Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah keris Nogososo dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan usaha Maiso Jenar untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah antara Demak dan Banyu Biru dengan menemui Panembahan Ismoyo ternyata tidak membuahkan hasil. Kemudian Maiso Jenar meninggalkan Karangtumoritis dan kembali ke Banyu Biru. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Baginda kini telah berada di dalam barak yang terbesar di tengah-tengah barak-barak yang lain. Sebagai seorang pemburu, maka Baginda dapat hidup di dalam lingkungan yang sangat sederhana. Barak dari batang ilalang dan dedaunan, pembaringan yang dibuat dari kulit-kulit kayu dan bambu, serta segala macam peralatan yang sederhana. Hidup yang demikian merupakan selingan yang mengembirakan bagi Baginda, yang kadang-kadang menjadi terlalu jemu dengan isi istana. Di dinding-dinding barak itu kini tergantung busur dan anak panah, pedang, tombak, dan segala macam senjata. Bukan saja senjata-senjata untuk berburu, namun juga senjata untuk berperang dari para pengawal Baginda. Malam yang demikian akan menjadi sangat menyenangkan bagi para prajurit dan Baginda sendiri. Biasanya Baginda mulai berburu pada malam pertama, pada malam bulan sedang bulat sebulat-bulatnya. Seperti malam itu di mana langit bersih dan bintang bertaburan. Sinar bulan yang cemerlang menyusup ke dalam rimba yang tidak begitu tepat, menari-nari di atas tanah yang lembab. Tetapi malam ini keadaan Baginda tidak demikian gembira seperti biasanya. Tampaklah Baginda menjadi muram dan gelisah. Kali-kali Baginda memandangi busur-busur yang tergantung di dinding barak serta pusakanya. Sebilah keris tidak juga dilepaskannya. Terasa sesuatu yang selalu membayangi kegembiraan Baginda. Ketika seorang perwira masuk ke dalam biliknya beserta seorang prajurit, maka segera Baginda memanggilnya duduk dekat-dekat di hadapannya. Jangan hiraukan lagi Subosito, kita sekarang sama-sama seorang pemburu. Tidak Baginda, perwira itu menyembah. Ternyata kita belum sempat untuk berburu malam ini atau malam besok. Bagaimana dengan kabar itu? Hamba telah menyaksikan sendiri perkemahan ini telah dikepung rapat-rapat. Baginda menarik napas dalam-dalam, kemudian katanya kepada perwira itu, Paningron, apakah kau dapat menduga kekuatannya? Tidak secara cepat Baginda, tetapi kira-kira 2-3 kali lipat kekuatan kita di sini. Baginda terdiam saat perwira itu yang tidak lain adalah Paningron menunggu apakah yang harus dikerjakannya. Pasukan yang ikut serta dengan Baginda memang tidak begitu banyak, sebab Baginda hanya sekedar ingin berburu. Namun tiba-tiba kini Baginda Sultan telah berhadapan dengan pasukan laskar yang demikian kuatnya, sehingga Baginda harus berhati-hati menghadapinya. Sejenak kemudian Baginda pun berdiri. Dilepaskannya baju keprajuritan yang dikenakannya, kemudian kepada prajurit yang duduk di sampingnya, Baginda berkata, "Berikan bajumu." Prajurit itu menjadi terheran-heran, namun sekali lagi Baginda itu berkata, "Berikan baju dan kelengkapanmu."
Prajurit itu menjadi terheran-heran. Dibukanya bajunya dan diserahkannya kepada Sultan yang segera dipakainya. "Terlalu kecil," gumam Sultan. "Ya," sahut Paningron yang segera dapat mengetahui maksud Sultan. "Apakah baju ini tidak pernah kau cuci?" bertanya Baginda sambil tersenyum. "Baju itu hamba pakai sejak hamba mempersiapkan diri semalam, Baginda," sahut prajurit itu. "Pantas." "Apanya, Baginda?" "Baunya," jawab Baginda sambil tersenyum. Prajurit itu tersenyum pula, tetapi ia tidak dapat tersenyum lagi ketika Baginda berkata, "Kau tinggal di dalam barak ini. Kalau ada orang yang ingin masuk, jangan kau beri kesempatan. Jawab seperti aku menjawab. Jangan ganggu aku." "Tapi suara hamba, Baginda," jawab prajurit itu. Baginda berpikir sejenak, kemudian jawabnya, "Baik, kalau begitu tutup pintu. Jangan kau bukakan apabila aku tidak memanggil namamu." "Hamba Baginda." Baginda dan Paningron segera meninggalkan bilik itu yang kemudian segera ditutupnya. Penjaga yang melihat mereka keluar dalam keremangan bulan purnama tidak menyangka bahwa orang itu adalah Baginda sendiri. Ternyata Baginda membawa Paningron untuk melihat sendiri kekuatan orang-orang yang telah mengepung mereka dengan rapatnya. Hampir di setiap pohon bersandar seorang yang bersenjata. Di sela-sela pepohonan Baginda melihat cahaya perapian yang menyala-nyala. Dan karena itulah maka Baginda kadang-kadang dapat melihat bayangan orang yang berjalan hilir mudik. "Oh benar, Paningron," berkata Baginda. "Kekuatan itu benar hebat, tidak dapat diabaikan. Hamba telah meneliti, tuanku." Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berjalan mengendap-endap. Baginda berkata, "Siapakah yang memimpinnya?" "Hamba kurang tahu, Baginda, tapi sudah hamba saksikan sendiri di Pamingit. Kekuatan Banyu Biru benar-benar mengagumkan. Apalagi kini mereka telah bergabung bersama kekuatan dari Pamingit." "Apakah Ronggotorjoyo masih di Banyu Biru?" "Hamba tuanku." "Apakah ia ikut dalam barisan itu?" "Belum hamba ketahui." Baginda menarik napas dalam-dalam. Disadarinya bahwa apabila laskar Banyu Biru itu lengkap dengan segenap pimpinannya, maka kekuatan Banyu Biru benar-benar mengagumkan. Paningron yang melihat Baginda kemudian termenung segera berkata, "Baginda, apakah hamba dapat mengirim seseorang untuk manggil pasukan yang cukup untuk mengusir orang-orang Banyu Biru?" Baginda diam saat dipandanginya nyala api yang melonjak-lonjak di sela-sela pepohonan. Nyala api dan perapian orang-orang Banyu Biru. Namun perlahan-lahan Baginda menggelengkan kepalanya. "Jangan, Paningron, orang itu tidak akan dapat menembus kepungan orang-orang Banyu Biru. Hamba sendiri sanggup melakukan, Baginda. Hamba dapat melampauinya dengan kuda yang berpacu kencang-kencang. Akan sama saja bahayanya, Paningron." Paningron tidak lagi berkata, diikutinya saja. Kemudian Baginda berjalan berkeliling. Tiba-tiba di sudut lapangan rumput itu, Baginda berhenti, digesernya pusakanya dan dengan serta-merta dirabanya hulu pusaka itu. Paningron pun segera melihat sebuah bayangan yang berdiri tegak di hadapan mereka. "Siapa?" bertanya Paningron perlahan-lahan. "Apakah aku berhadapan dengan Baginda?" desis bayangan itu. "Oh," sahut Baginda, "Eyang ternyata benar-benar datang." "Tentu cucu Baginda," sahut bayangan itu. "Hamba sudah berjanji." "Nah, bagaimana dengan orang-orang itu, Eyang?" "Sudah hamba katakan, Baginda. Itulah yang dapat hamba sampaikan kepada Baginda malam ini, seperti yang pernah hamba sampaikan sebelumnya." Apakah nilai nama Sultan Trenggono dapat dipakai untuk kepentingan seorang Karebet?" "Jangan Baginda menilai Karebet kini, tapi Karebet pada masa datang akan mempunyai nilai tersendiri dalam hati Baginda. Dan bukankah Baginda juga seorang ayah yang baik? Persetan dengan anak itu, tetapi putri Baginda akan dapat menderita seumur hidupnya dan bahkan mungkin mengancam jiwanya.
Baginda pun kemudian termenung sesaat. Ternyata Baginda tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa putri Baginda telah mencoba untuk membunuh dirinya. Untunglah maksud itu dapat diurungkan. Entah karena malu, entah karena karepet yang hilang, namun untuk seterusnya tak dapat memandang hari-hari yang dilampauinya dengan gairah. Apalagi sebenarnya Sultan sendiri tidak terlalu membenci karepet. Justru Baginda sendiri pernah melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada anak itu. "Bagaimana Baginda?" bertanya bayangan itu. Yang telah membingungkan aku. Kalau aku membiarkan pemberontakan ini, maka peristiwa yang serupa akan dapat terjadi di hari-hari yang akan datang. Mereka sama sekali tidak memberontak terhadap Baginda. Mereka datang untuk mencari karepet. Sekali lagi Baginda termenung dan didengarnya bayangan itu berkata, "Selain dari itu Baginda, bukankah hamba telah menolong Baginda mencarikan jalan untuk mencari kemungkinan memanggil kembali anak itu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan? Aku merendahkan harga diriku. Trenggono adalah sultan yang disegani lawan dan kawan. Apakah aku tidak dapat memusnahkan mereka? Tentu Baginda, sebab mereka tidak akan berani melawan Baginda seandainya Baginda sendiri keluar di medan pertempuran. Apalagi salah seorang pengawal Baginda di Panji-Panji Guro Klopo, maka Gajah Suro pasti akan mati ketakutan melihat Panji-Panji itu. Jadi bagaimana?" bertanya Baginda. "Hamba adalah orang tua Baginda, orang tua yang telah tidak mempunyai pamrih apapun. Berpuluh-puluh tahun hamba menghilang. Sekarang hamba ingin melihat Demak menjadi bertambah baik, menilik persoalan-persoalan yang terpendam di dalamnya. Jangan sebut lagi keturunan Kakang Mas Sekar Sidolepen. Tidak, aku tidak akan menyebutnya. Tapi hal itu tidak akan dapat menghapus kenyataan. Ya, yang benar, anak itu ada di sini pula sekarang. Penangsang, ya." Saat mereka terdiam, Paningron menjadi bingung mendengar pembicaraan itu. Tetapi ia tidak berani bertanya. Yang didengarnya kemudian adalah suara Sultan. "Lalu bagaimana, Yang?" "Tergantung pada Baginda. Baiklah, besok pagi-pagi pasukanku akan bersiap menyongsong mereka menurut rencana yang telah Yang buat. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik." Bayangan itu pun kemudian mengangguk-angguk dalam-dalam. Perlahan-lahan terdengar ia berkata, "Baginda ternyata telah berbuat sesuatu yang mengagumkan hamba. Orang tua yang sama sekali sudah tidak berarti. Besok hamba tidak akan lagi bersembunyi, namun hamba akan mengabdikan diri di bawah dawuh Baginda." Yang terlalu merendahkan diri. "Sekarang Cucunda, Baginda biarlah aku pergi." "Jangan, Yang. Eyang harus berada di sini. Kalau ada sesuatu kesalahan, maka Yang akan dapat membetulkannya. Atau untuk menjadi tanggungan." "Tidak." "Baiklah, aku ikut Baginda." Bayangan itu pun kemudian berjalan mengikuti Baginda di samping Paningron. Namun mereka yang berjaga-jaga di muka barak sama sekali tidak memperhatikan siapakah yang lewat di hadapan mereka. Ketika mereka melihat Paningron, mereka yang lain sama sekali tidak penting bagi mereka. Sebab mereka tahu bahwa Paningron adalah seorang perwira dari jabatan rahasia di Demak. Bulan yang bulat mengapung di langit dengan sangat lambatnya. Namun pasukan pengawal Baginda tiba-tiba menjadi ribut. Mereka segera berlari-lari ke dalam barak masing-masing untuk mengambil senjata mereka. Paningron telah menjatuhkan perintah supaya mereka bersedia menghadapi setiap kemungkinan. "Kekuatan mereka jauh lebih besar dari kekuatan kita," berkata Paningron kepada para pemimpin Demak. Tetapi seorang perwira tamtama menanggapinya dengan sebuah senyum. Katanya dalam hati, "Apakah yang dapat dilakukan oleh orang-orang pedesaan?" Orang itu sama sekali tidak mau memikirkannya lagi.
besok mereka akan aku musnahkan, katanya. Orang itu adalah Tumenggung Probosemi, seorang perwira Tamtomo yang terlalu menyadari kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Malam itu semua prajurit siap di tempatnya. Beberapa penjaga selalu mondar-mandir mengawasi keadaan, sedang yang lain beristirahat untuk menanti apakah tugas yang akan mereka lakukan besok pagi. Namun senjata-senjata mereka telah melekat di tangan. Ketika matahari mulai membayang di pagi dini hari, maka mulai membayang pula lah ketegangan di wajah para prajurit Demak dan setiap orang dalam laskar Banyu Biru. Arya Saloka dengan pisau belati kuning berkilat-kilat di pinggangnya segera memimpin laskarnya maju mendekati perkemahan Baginda. Beberapa orang yang mendampinginya menjadi berdebar-debar pula. Lebih-lebih Maisa Jenar, Kebo Kanigoro dan Gajah Suro sendiri. Sedang di antara mereka tidak terdapat Ki Ageng Suro Dipoyono. Orang tua itu lebih baik tinggal di Banyu Biru, berdoa di dalam hati bersama-sama Woromerto, semoga semuanya dihindarkan dari bencana. Semakin dekat mereka dengan perkemahan Baginda, maka semakin berdebar-debar pula hati setiap laskar di dalam pasukan Arya Saloka. Meskipun mereka telah mengalami pertempuran yang dahsyat melawan orang-orang dari golongan hitam, namun hati mereka masih juga terpengaruh melihat pasukan Demak yang telah bersiaga pula di sekeliling perkemahan. Mereka melihat betapa pasukan Demak telah menanti kedatangan mereka, meskipun jumlah mereka tidak begitu banyak dibandingkan dengan laskar Banyu Biru dan Pamingit. Tetapi karena mereka menggunakan tanda-tanda kebesaran, maka nampaklah betapa tangguhnya pasukan yang kecil itu. Di luar sekali nampaklah pasukan Wiro Tamtomo di bawah Panji-Panji Tunggul Dahono. Mereka berdiri berjajar dengan tenangnya, di tangan masing-masing tergenggam sebilah pedang, dan di tangan yang lain sebilah perisai. Dengan dada tengadah mereka memandang laskar Banyu Biru yang semakin lama menjadi semakin dekat. Di dalam lingkungan Wiro Tamtomo nampaklah sebuah panji-panji lain, Tunggul Mego. Panji-panji dari pasukan Manggolo Sroyo. Pasukan ini tidak begitu banyak jumlahnya, namun ketegangan wajah mereka menunjukkan ketegangan hati mereka pula. Dengan penuh perhatian mereka menyaksikan laskar Banyu Biru yang sedang mendekati mereka. Yang paling dalam meskipun jumlahnya terlalu sedikit, namun pasukan inilah yang mengguncangkan hati Maisa Jenar. Perasaannya menjadi sedemikian gelisahnya sehingga hampir-hampir ia tidak dapat melangkah maju lagi. Perasaan yang demikian pernah dialami pada saat laskar Banyu Biru berhadap-hadapan dengan laskar Demak 5-6 tahun yang lalu di Banyu Biru. Kenapa peristiwa-peristiwa semacam ini masih harus terulang? Desah dalam hati. Di lingkaran yang paling dalam dilihatnya pasukan kecil Noro Manggolo, Wiro Jolopati dalam satu lapis dengan pasukan Manggolopati. Di atas mereka itu terpancang Panji-Panji Garuda Rekto, Suropati, dan yang paling mendebarkan adalah Panji lambang keperkasaan Demak Gulo Klopo. Maisa Jenar mengelus dadanya ketika ia berpaling. Dilihatnya Kebo Kanigoro menundukkan wajahnya, sedang Ki Ageng Gajah Suro menggigit bibirnya. Maisa Jenar berdesah dalam hati. Mudah-mudahan semuanya berlangsung baik. Namun bagaimanapun juga Laskar Pajang dalam gelar Gedong Minep benar-benar telah mendebarkan jantungnya. Ia tahu benar bahwa meskipun Laskar Demak tidak begitu banyak, apalagi mereka tidak sengaja pergi berperang, sehingga kelengkapan mereka pun bukan kelengkapan perang secara sempurna. Namun pasukan Demak adalah pasukan yang telah masak. Tetapi Laskar Banyu Biru maju terus. Arya Saloka yang sedang bermata gelap hampir-hampir tidak melihat apa saja yang terpancang di hadapannya. Dengan gigi gemertak ia memandangi lapangan di muka barak itu. Katanya dalam hati, manakah anak muda yang bernama Karebet?
Dengan tidak memedulikan apa saja, Aryo berjalan terus sehingga mereka menjadi semakin dekat dengan perkemahan Baginda Sultan Trenggono. Aryo Saloka megang pimpinan tiba-tiba melihat seorang yang berkuda datang ke arahnya. Seorang dari pasukan Noromanggolo. Orang itu mengacungkan tangannya tinggi-tinggi kemudian datang lebih mendekat lagi. "Terimalah Aryo," bisik Maiso Jenar. Aryo Saloka segera maju beberapa langkah ke depan, diterimanya selai rontal yang diberikan oleh orang berkuda itu. Aryo Saloka menggeretakkan giginya, kemudian katanya kepada ayahnya, "Ayah, Baginda sudah tahu maksud kedatangan kita. Baginda tahu bahwa kita mencari Kakang Karebet di sini, dan Baginda tidak akan menyerahkan Karebet kepada kita." Ayahnya mengurutkan keningnya, dipalingkannya wajahnya, menatap Maiso Jenar yang menundukkan kepalanya. "Bagaimana, Di?" bertanya Gajah Soro. Maiso Jenar kemudian melambaikan tangannya kepada Aryo Saloka untuk melihat rontal di tangannya. Kemudian wajah yang bersungguh-sungguh ia berkata, "Terimalah Aryo, sebaiknya kau menerima tawaran itu. Dengan demikian kau akan mengurangi korban yang bakal jatuh dalam perang brubuh." Kebukanigoro yang mendengar kata-kata Maiso Jenar berpaling, kemudian kembali memandang kejauhan. Sekali-kali nampak bibirnya bergerak-gerak, tetapi tak sepatah kata pun yang meloncat dari mulutnya. Sesaat Aryo Saloka menjadi ragu-ragu, tetapi kemudian Maiso Jenar pun berkata, "Hasrat yang paling besar untuk menemukan Endang Widuri justru datang daripadamu, Aryo, bukan dari pamanmu Kebukanigoro. Karena itu wajarlah apabila kau yang akan tampil ke depan melawan seseorang yang akan dikirim oleh Baginda di lapangan itu. Demikianlah sikap seorang jantan." Aryo mengangkat wajahnya, dilihatnya Kebukanigoro terkejut mendengar kata-kata Maiso Jenar. Hingga dahinya berkerut-kerut, namun sekali lagi Kebukanigoro itu tidak berkata apapun juga. Kata-kata Maiso Jenar itu benar-benar telah membakar dada Aryo Saloka. Karena itu, maka kemudian ia melangkah kembali dan menghadap kepada orang yang berkuda itu dengan dada tengadah. "Aku terima tawaran itu. Aku, Aryo Saloka lah yang akan datang ke gelandang." Suasana di tengah-tengah lapangan rumput itu benar-benar menjadi tegang. Ketika matahari telah sepenggalah, terdengarlah sebuah tengoro sangkakala yang mendengung di udara. Tiap orang yang mendengar sangkakala itu menjadi berdebar-debar. Hampir semua orang di kedua belah pihak telah mengetahui bahwa untuk menyelesaikan persoalan antara pimpinan Banyu Biru dan Baginda telah disepakati untuk mengadakan perang tanding. Meskipun hampir semua orang dari pasukan Demak tidak tahu apakah sebenarnya tuntutan Aryo Saloka itu, maka ia menjadi gembira. Aryo Saloka segera membenahi pakaiannya. Ia kini membawa tombak Kiai Banyak pergi ke Demak, tapi ia lebih senang membawa Kiai Suluk, tanya Widuri. Pusaka yang diterimanya secara tidak langsung dari Pasingsingan. Aneh, katanya ketika Aryo Saloka melihat seorang berjalan maju ke lapangan rumput yang sepi ini dari perkemahan Laskar Demak, kau akan mukti. Maka Aryo Saloka pun bersiap pula. Kau sudah menjadi gila, ia berputar menghadap ayah dan gurunya sambil berbisik, masih juga tersenyum. "Ayah dan paman-paman, restuilah aku pula karenanya. Semoga aku akan berhasil." Tapi Widuri tidak sempat berbuat hati-hatilah Aryo, meskipun kemudian Widuri berusaha membela diri. Orang-orang yang mendampinginya menyaut ayahnya. Widuri tidak Maiso Jenar, Kebukanigoro, Lembu Soro dan Bantaran sedang Roro Wilis pun tidak kalah tegangnya melihat apa yang bakal terjadi ke dalam semak-semak. Dengan langkah tetap Aryo Saloka berjalan pula ke tengah lapangan. Ditatapnya wajah yang datang dari perkemahan Baginda. Seorang yang bertubuh tegak berkumis melintang, berjalan sambil tersenyum bersiap ketika melihat olehnya seorang anak muda datang menghampiri di hadapan rumahnya. Orang itu mengurutkan diberikannya beberapa perintah. Anak inikah yang bernama Aryo Saloka, Banyu Biru dan prajurit yang mengenakan pakaian seorang pemburu itu menjadi kecil. Banyu Biru berada di hanya seorang anak-anak, desisnya.
Sedang laskar Tapi kami ketika ia melihat ketenangan dan pancaran wajah anak di itu, belakang Arisaloka, maka hatinya berdebar-debar juga. akan menjadi kekuatan laskar. Ketika mereka kemudian bertemu di tengah-tengah lapangan, Gajah Suro, maka mereka pun segera berhenti. Beberapa orang prajurit Demak segera mendekati mereka, dan Roro Wilis, dan dengan sebuah lambaian mereka manggil wakil-wakil dari Banyu Biru untuk menjadi apakah saksi. yang tersimpan dalam dada Gajah Suro masing-masing? menjadi ragu-ragu sejenak. Meskipun Karena itu mereka maka berdiri segera ia tidak bertanya dalam kepada barisan Maestro yang Jenar, sama. siapakah Barisan yang Arisaloka akan datang kali ke ini adalah arena? barisan yang penuh menyimpan Berapa orang berbagai menjadi persoalan. saling berpandangan. Di setiap dada Gajah Suro, mereka, Maestro Jenar, dan persoalan yang Kepukan satu sama lain berbeda. Tapi mereka untuk saat saling berdiam diri. bertolak dari kepentingan. Apakah yang di Maestro berbeda Jenar? pula. Bertanya Gajah Tapi yang Suro. nampak yang kasat Maestro mata, Jenar menggelengkan ketika kepalanya. kemudian jalan Jangan beriringan Kakang, di belakang jangan aku. laskar Banyu Mungkin Biru dan Kakang kami Kepukan Negoro lebih baik. yang dengan tekad Kakang yang Kanigoro menyala mempunyai di kepentingan dalam langsung dada dalam mereka peristiwa pergi ini. menuju ke hutan Prawoto. Kepukan Negoro bergumam Tepat pada saat sambil purnama menyilangkan naik, kedua maka tangan hutan di Prawoto dadanya. benar-benar Jangan aku. menjadi sangat ramai. orang Demak telah dalam menyangka setiap aku barak tak akan ini mereka sudah jumpai lagi. terpasang obor-obor dan Lalu diambil siapa? tiap Desah Maestro Jenar. diterangi dengan nyala-nyala Kakang lampu Gajah Suro obor sendiri. pula. Barangkali Di pinggir lapangan Gajah rumput Suro dibuat pun menggelengkan orang kepalanya. sebuah perapian Tidak, yang katanya. besar. aku tidak sanggup. Nyalanya seakan-akan menggelegar Kembali mereka menggapai berdiam diri daun-daun sambil pepohonan berpandangan. yang berjuntai di atas. Tiba-tiba mata Maestro Jenar Cahaya menyambar yang wajah kemirang-mirang Roro Wilis dan Ki Ageng terlempar Pandanalas yang berdiam seperti tonggak. Sekali ia menarik napas panjang dan kemudian katanya, apakah kau dapat mewakili kami, Wilis? Hanya menyaksikan perkelahian itu, supaya tidak terjadi kecurangan. Barangkali Paman Pandanalas akan sudi mendengarkanmu.